Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sobat ceria yang ada di rumah, yang pastinya sobat-sobat lagi pada liburan, mungkin lagi nongkrong di kafe dengan teman atau yang tercinta, yang terkasih. Hari ini suasananya cukup cerah karena kami perdana tayang Minggu 5 Maret 2023 bersama dengan saya, Kak Surya, dan rekan saya, Kak Rian. Oke, Kak Rian, bagaimana hari ini? Apakah ada kegiatan agenda dari Minggu? Ya, tentu saja ya, kita berada di suatu tempat yang lumayan indah ya. Jadi mungkin kita setelah ini bisa sama-sama ya untuk menikmati waktu berenang pastinya ya. Iya, betul banget karyanya, bahwasannya di hari Minggu kan harus diluangkan waktu dengan keluarga, kemudian bisa untuk santai, me time dengan keluarga, bahkan diri sendiri pun juga harus diberi hiburan, Kak ya. Oke, untuk kali ini sobat-sobat yang ada di rumah, bagaimana nih Kak Rian? Apakah kita punya obrolan seru? Obrolan yang perdana, yang pastinya kita akan ngobrolin seru-seruan, yang pasti bukan obrolan yang kaleng-kalengan. Ngobrolin sesuatu hal yang ada di sekitar kita, yang terjadi di sekitar kita, apapun itu, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, apapun yang sedang unik, hits, dan populer. Banyak sekali ya tentunya ya, karena akhir-akhir ini sudah banyak sekali sesuatu yang sudah terjadi. Tentunya itu pun adalah sesuatu yang sudah viral tentunya ya, dengan kita bisa melihat begitu banyak video-video ataupun tayangan-tayangan yang itu nantinya akan membuat kita menjadi orang yang belajar dari tayangan yang sudah kita saksikan tersebut. Jadi apa saja ya kira-kira yang kita bahas di sini gitu kan, mengenai sesuatu yang sudah viral. Betul. Oke, Kak Rian, baru-baru ini kan bahwasannya kita tahu ya, pendidikan itu adalah fondasi negara, fondasi diri dari seorang dalam pembentukan karakter. Nah, bagaimana orang bisa belajar itu dari sekolah katanya. Bagaimana orang bisa membentuk karakternya dari baik, dari jahat menjadi baik, bukan baik menjadi jahat ya. Bahwasanya orang atau anak itu harus bersekolah dari SD, SMP, dan SMA. Namun bagaimana kalau ada sebuah kejadian, atau bukan sebuah lagi, sudah banyak ya, sering kita dengar bahwasannya guru atau murid melakukan kesalahan. Jikalau murid melakukan kesalahan, pastinya diberi hukuman. Nah, bagaimana dengan guru yang melakukan kesalahan? Itu bagaimana kalian? Bahwasanya baru-baru ini kita dengar kabar, berita, ada seorang guru dan seorang murid, mungkin salah satunya melakukan kesalahan. Nah, itu berita atau kabar dari mana itu, Kak? Ya, memang sih baru-baru ini ada sebuah video yang menampilkan atau menayangkan bahwa ada seorang guru ya di sebuah sekolah negeri ya yang berada di salah satu kota di Indonesia pastinya. Di sini kami tidak akan menjabarkan atau mungkin membicarakan siapa dan siapa, pihak siapapun atau apapun itu ya. Jadi kita di sini adalah membicarakan sesuatu yang sedang viral terjadi di sekitar kehidupan kita. Ya. Jadi akhir-akhir ini kita melihat ada sebuah tayangan yang tadi disebutkan, seorang guru yang melakukan bukan kekerasan ya, mungkin itu sebagai hukuman ya, kedisiplinan ya, diterapkan oleh guru tersebut untuk siswanya yang mungkin telah melakukan atau melanggar peraturan yang ada di sekolah tersebut. Tetapi kan kalau kita lihat dari tayangan tersebut, itu adalah sebuah kekerasan ya yang seharusnya tidak terjadi di dalam lingkungan sekolahan. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya seorang guru adalah seorang pendidik yang harus kita hormati dan kita patuhi, kita hargai ya, kita hormati karena kan beliau adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Terus semua itu tentunya nanti akan menjadi sebuah pelajaran juga untuk kita gitu kan, supaya tayangan itu bisa kita ambil baiknya saja gitu kan, terlepas dari sisi negatifnya. Betul sekali. Iya. Dalam dunia pendidikan memang banyak sekali kayak terjadi suatu kasus di mana guru melakukan tindak kekerasan. Entah mungkin itu penyebabnya dari seorang murid atau dari seorang guru, karena dari seorang guru pun jikalau sudah melakukan tindak kekerasan pastinya ada hukuman dong, ada sanksi yang harus diterima.
Nah, bagaimana dengan seorang murid, seorang anak? Bahwasanya seorang murid anak ini ada pasalnya tersendiri. Bahwasanya ya ada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Nah, bagaimana tentang aparatur sipil negara yang melakukan tindak kekerasan, pasti diberi sanksi dong ya, diberikan hukuman. Nah, itu bagaimana Kak Rian? Apakah dari mana berita tersebut mencuat? Yang pasti salah satunya kejadian seperti ini sering kita lihat. Mungkin itu dari gangguan psikologi seorang pendidik, seorang guru, atau dari kenakalan para muridnya tersendiri. Bahwasannya ada kita lihat baru-baru ini viral seorang guru memukul seorang muridnya, seorang siswa dengan buku atau dengan kata lain menggaplok. Menyakitkan sekali kalau Sangat kita menyakitkan merasakan sekali, gitu. menggaplok, dan mungkin yaitu sesuatu hal yang bukti fisik, bukti tindak kekerasan terhadap seorang murid di sekolah. Karena bahwasannya seorang pendidik itu kan tutwuri handayani, ya kan, harus menjadi suri tauladan, menjadi contoh panutan. Karena misalkan seorang murid diberi kekerasan, itu sudah jatuh sanksi, diberikan sanksi kepada gurunya. Nah, kalau misalkan baru seperti itu saja seorang pendidik melakukan tindak kekerasan, bagaimana kalau selanjutnya untuk bisa melanjutkan pekerjaannya? Misalkan kalau dia sudah diberi hukuman sanksi, pastinya tidak bisa lagi dong, ya kan Kak, melanjutkan pekerjaannya. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah Kak Aryan pastinya tahu ya Kak, tindakan seorang aparatur sipil negara itu seperti apa kalau sudah melakukan tindakan kekerasan dalam, bukan rumah tangga ini ya. Tentunya kalau dalam rumah tangga juga pasti ada hal seperti ini, kekerasan dalam pendidikan. Dunia pendidikan tuh nggak ada habisnya keadaannya kalau kita bahas. Nah, itu bagaimana Kak untuk sanksi yang diberikan oleh seorang guru bagi tenaga pendidikan? Karena jujur terus terang, saya adalah seorang tenaga pendidik atau guru. Itu juga jika melakukan kekerasan pastinya akan diberikan hukuman, sanksi. Nah, itu bagaimana Kak kalau menurut Kak Rian, sanksi apa yang cocok mungkin yang sudah seorang guru atau seorang tenaga pendidikan, seorang guru tenaga pendidik yang melakukan tindak kekerasan? Terlepas dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang sudah diberlakukan ya, di sini kita mungkin bisa bahas dulu untuk kenapa sih sampai terjadi hal sedemikian rupanya gitu ya, sampai bisa dikatakan seorang guru sangat tega ya dengan melakukan kekerasan fisik pastinya gitu kan. Mungkin ya kita bisa lihat dari seorang siswanya yang tadi dari awal sudah kita sebutkan melanggar peraturan, atau dari karakter siswanya itu adalah seorang yang bandel gitu kan, kemudian melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh gurunya tersebut gitu kan. Kemudian kita juga bisa melihat dari seorang guru ya, seorang guru mungkin bukan hanya mendidik di sekolah, tetapi bagaimana peran dia di kehidupan rumah tangganya. Betul. Bagaimana Kak Surya? Oke. Untuk seorang guru yang tidak hanya memiliki peran di sekolahan, tetapi dia mempunyai peran ganda kan sebagai seorang pelaku rumah tangga ya. Iya betul. Karena begini Kak Aryan ya, bahwasannya seorang guru itu kan tidak hanya menjadi suri tauladan, dia juga menjadi seorang orang tua dalam sekolahan. Mungkin ada banyak faktor, bukan mungkin kayak ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang guru itu melakukan tindak kekerasan. Yang pertama, dia memiliki gangguan mental atau secara psikologi dia bisa mentality health, karena secara kesehatan mentality dia bisa saja terganggu. Yang kedua mungkin bisa jadi karena gangguan ekonomi. Oke, bukan itu hal saja. Karena yang ketiga itu karena kenakalan seorang anak murid. Karena ada banyak kenakalan seorang murid yang bagi kita seorang guru, bahkan orang biasa, masyarakat awam pun jikalau ada seorang anak yang nakal atau seorang anak yang kurang ajar dengan orang yang lebih dewasa, itu pastinya akan merasa jengkel, ya kan Kak? Tapi setidaknya kita harus bisa memberikan hukuman yang mendidik, bukan diberikan hukuman secara PKI. Kalau misalkan diberi hukuman secara PKI ya pastinya keras dan luar biasa, itu benar-benar tidak bisa ditoleransi sekali. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu mungkin faktor yang keempat adalah seorang guru ini dia sudah terbiasa melakukan kekerasan, tindakan dalam kelas, ya dalam dunia pendidikan. Nah itu seperti itu Kak faktornya. Pastinya ada banyak lagi Kak ya, faktor-faktor yang menyebabkan guru melakukan tindak kekerasan kepada muridnya. Karena perlindungan seorang anak
di sekolah dan di rumah pun itu mempunyai hak yang sama. Hak dan kewajiban seorang murid yaitu belajar, menerima haknya yaitu menerima pembelajaran dari seorang guru, bukan kekerasan. Karena misalkan ingin diberikan hukuman atau diberikan sanksi dari guru terhadap murid, kita harus bisa memberikan hukuman secara mendidik. Contohnya saja, misal jikalau kita ingin memberikan hukuman, bisa saja ya, kalau menurut saya seorang guru memberikan hukuman dengan memungut sampah, atau bisa membersihkan ruang kelas, atau bisa saja memberikan hukuman dengan cara Dengan olahraga mungkin? ya, dengan olahraga, ya, kemudian bisa juga menulis saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau mengulanginya lagi itu pasti sudah di luar normal kita, ya kan Kak? Nah, bagaimana kalau menurut Kak Rian bahwasannya bagaimana hukuman yang mendidik terhadap murid-murid di sekolah itu bagaimana? Karena pastinya Kak Rian kan sudah pernah sekolah Kak ya, dan saya juga sudah pernah sekolah, dan saat ini sudah bisa mengajar dengan beberapa murid, dan Kak Rian pun juga sudah bisa mengajar di lembaga kursus lainnya. Bagaimana kita bisa merasakan atmosfer menjadi seorang guru dan menjadi seorang murid itu seperti apa? Mungkin kita bisa kembali lagi ke saat waktu kita masih sekolah gitu kan, sebagai selaku kita seorang siswa. Iya, betul. Yang pastinya di sini kita tidak akan menghakimi seorang guru atau seorang siswa tersebut ya. Kita kembali lagi bahwa kedua-duanya itu harus menjadi seseorang yang memang berlaku baik ya, pastinya gitu kan. Seorang guru yang pastinya harus dengan kesabaran gitu kan, dengan kesabaran yang tidak ada batasnya pastinya, seperti itu. Jadi kemudian seorang siswa pun harus menjadi seorang siswa yang taat dengan peraturan yang sudah diterapkan di dalam sekolahannya itu. Kemudian kita kembali lagi ke pembinaan gitu kan, atau sanksi Iya, ya, betul. untuk siswa tadi, yaitu tadi kita bisa memberikannya dengan pembinaan gitu ya, dengan sanksi yang mendidik ya, yang Iya, sudah betul. dijelaskan oleh Kak Surya tadi gitu kan. Nah, kemudian lebih dari itu ini pastinya ada kerjasama, bukan hanya antara beberapa guru yang ada di sekolahan, tetapi ini diperlukan kerjasama di antara orang tua ya, wali muridnya gitu kan. Jadi tidak hanya orang tua itu mengawasi di rumah, tetapi kemungkinan ya bisa jadi kalau di sekolah itu bisa ada pertemuan gitu kan, beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali gitu kan, pertemuan dengan orang tua atau wali murid tersebut gitu kan. Sehingga nanti akan terjadi sebuah komunikasi yang nantinya akan memberikan solusi bagaimana cara seorang guru ini memberikan pembinaan yang terbaik untuk anak-anaknya tersebut ya, bagi wali murid itu. Betul sekali Kak ya, luar biasa banget ya Mbak. Adanya kerjasama antara orang tua dan perangkat yang ada di sekolah. Bahwasanya anak pun juga perlu ada didikan yang benar-benar dia membuktikan bahwasanya anak ini karakternya terbina. Oleh karena itu untuk bapak ibu orang tua yang ada di rumah, bahwasanya anak juga perlu ada didikan di rumah, tidak hanya di sekolah. Guru hanya sebagai orang tua di sekolah yang memberi pelajaran, memberi binaan, yang memfasilitasi anak murid untuk bisa tetap belajar. Kemudian kalau orang tua yang di rumah memberikan pendampingan, fasilitator juga di rumah, yaitu bagaimana caranya agar anak bisa menjadi anak yang tidak mempunyai aturan. Jangan menjadi anak yang tidak mempunyai aturan, tapi harus bisa menjadi anak yang terdidik. Seorang pendidik dan seorang murid harus bisa menjalin hubungan yang baik. Tapi ngomong-ngomong kakak ya, karyanya benar sekali. Bahwasannya saat ini, fenomena saat ini ada banyak guru melakukan kesalahan. Bukan kesalahan, misalkan kalau bukan hukuman, tapi begini Kak Rian, ada seorang murid diberikan PR atau diberikan tugas itu lebih dari mungkin 5 atau 10 atau 15, karena diberikan 10 katanya sudah banyak, dan itu katanya melakukan kekerasan terhadap anak murid. Dan saya herannya lagi, misalkan kalau seperti itu dikatakan kekerasan, bagaimana kalau sudah lebih dari itu? Mungkin bukan kekerasan lagi namanya, itu sudah bisa dikatakan kebrutalan seorang pendidik. Nah, kadang sampai dijadikan pidana. Kadang
lucu sekali Kak Rian dengan persepsi masyarakat saat ini, bukan untuk menyalahkan bahwasannya seorang guru itu punya batasan-batasan tersendiri, kode etik tersendiri bagaimana cara mendidik, memberikan tugas. Karena saat ini fenomenanya bukan hanya lagi tentang bagaimana seorang murid melakukan kesalahan dan diberi tindak hukuman oleh guru, namun ada banyak orang tua yang mensalahartikan tanda kutip bahwasannya guru itu selalu salah. Nah, kemudian murid selalu benar. Apakah seperti itu? Bukan begitu ya, Bukan, iya, karena kan kesalahpahaman. sebuah kesalahpahaman. Kalau misalkan guru memberikan tugas lebih dari 10, itu adalah suatu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh seorang guru terhadap murid. Nah, jangan sampai dikatakan bahwasanya guru menyiksa seorang murid yang ada di sekolah. Nah, itu bagaimana artinya? Ya, itu kita kembali lagi ke tadi ya, bahwa di sini bukan hanya perannya seorang beberapa perangkat sekolah ya, atau seorang guru gitu kan. Jadi dibutuhkan juga komunikasi antara orang tua juga ya, atau wali murid. Jadi sehingga nantinya jika terjadi sesuatu hal yang sudah seperti kita lihat ya, tayangan kekerasan seorang guru terhadap muridnya, jadi beberapa orang tua atau masyarakat ya, kebanyakan masyarakat kita tidak akan memberikan stigma negatifnya gitu. Yang mungkin mereka akan mendukung dengan aksi guru tersebut. Cuman yang di sini kan yang disayangkan adalah tindakannya, tindakan seorang guru yang tidak pantas lah, harus melakukan hal seperti itu ya, dengan cara binaan itu tadi. Kita kembali lagi gitu kan. Jadi supaya di sini kita menghindari adanya opini buruk dari masyarakat ya, tentang image seorang guru yang dulunya adalah seorang pahlawan tanpa jasa ya. Jadi itu tetap melekat pada seorang guru itu. Jadi di sini marilah gitu ya, kita bersama-sama sebagai guru, kemudian orang tua juga, kemudian siswanya juga harus sama-sama menjalankan tugasnya dan perannya masing-masing. Betul sekali. Karena juga begini, seorang guru juga tidak akan melampaui batasnya sebagai seorang guru, dan usahakan juga usahakan jangan sampai melampaui juga batasnya seorang murid. Seorang guru bisa memberikan tanggung jawabnya di sekolah, dan seorang murid bisa melaksanakan tanggung jawabnya juga di sekolah apa yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, ngomong-ngomong Kak Neni, mungkin banyak dari kita bahwasannya mempunyai cita-cita seorang guru. Apakah kalian mempunyai cita-cita tadinya ingin menjadi seorang guru? Pastinya ya. Oke, karena menjadi seorang guru itu tidak mudah untuk sobat-sobat di rumah. Bahwasannya menjadi seorang murid itu juga tidak mudah. Karena butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh menahan emosi, menahan ego yang ada di sekolah. Karena apa? Contoh nih kalian ya, di sekolah yang saya ajar, saya memiliki murid sebanyak 39 murid. Bayangkan bagaimana luar biasa jikalau mereka harus ribut dan harus berbicara satu persatu, itu rasanya tidak sanggup. Rasanya kalau saya sebagai seorang guru pun kalau bisa banting meja, banting kursi, saya Sabar. Jadi harus tetap sabar. iya, harus sabar luar biasa, karena dibutuhkan kesabaran yang ekstra untuk menjadi seorang guru. Misalkan kalau nggak mau sabar, ya udah, kita nggak perlu menjadi guru. Dan pesan juga untuk wali murid yang ada di rumah, bahwasannya menjadi seorang orang tua di rumah itu tidak hanya menjadi orang tua, namun harus bisa menjadi seorang guru yang memberikan contoh. Jangan sampai guru yang ada di sekolah itu dilawan, bahkan diajak fighting gitu kayak diajak fighting ya. Jadi saat guru menjelaskan dia tidak terima. Bahkan kalau kita lihat kayak seperti di film-film, sepatu sandal dilempar itu ke papan, seolah-olah dia tidak terima dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi memang karakter siswa atau murid zaman sekarang itu memang seperti itu. Iya, jadi pendidikan zaman now ya. Untuk sobat semua yang namanya. Saya mau menanyakan, apakah memang karakter anak-anak mungkin dari beberapa masa ke masa tidak berubah ya? Tapi apakah sebrutal itukah di zaman now? Nah, begini Kak. Jadi sobat yang ada di rumah, bahwasannya kita sudah masuki di era
5.0, di mana 5.0 ini kecanggihan semua teknologi yang ada di dunia, sama saja halnya dengan era globalisasi itu sangat berkembang pesat dan sangat canggih. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi karakter seseorang, Kak. Tidak hanya seorang anak murid, bahwasanya seorang guru. Karena teknologi itu sangat mempengaruhi, apalagi gadget-gadget yang sudah dipakai, kemudian alat-alat yang digunakan oleh seorang guru dan murid itu gawai, kita anggap gawai. Gawai yang modern ya sudah modern sekali, Kak. Gawai yang dipakai oleh anak murid dan seorang guru itu bermacam-macam. Jadi kita tidak bisa juga untuk menyalahkan bahwasannya teknologi itu canggih atau tidak, semua kembali ke diri kita masing-masing. Ya, kita kembali self control ya. Karena setiap seorang itu mempunyai kendali diri masing-masing. Jangan sampai pengalaman nih, Kak, seperti saya seorang guru sudah pernah melakukan tindak kekerasan, jangan sampai bisa terulang kembali, karena hal tersebut bisa mengundang, mencuat emosi ego yang sangat tinggi. Jangan sampai untuk para guru-guru yang ada di rumah, nama kita atau sekolah kita bisa menjadi tanda kutip menjadi jelek. Jadi harus benar-benar kita jaga. Dan seorang murid pun juga tolong usahakan jangan sampai kalian bisa melawan orang tua di rumah ataupun melawan seorang guru, karena pada hakikatnya kalian belajar yaitu dititipkan di sekolah. Karena pintar atau tidaknya itu tergantung kalian, sukses atau tidaknya itu tergantung kalian semuanya. Seorang guru hanya memfasilitasi saja di sekolah, tidak bisa sepenuhnya memberi kesuksesan kalian ke depan. Betul nggak, Kak? Begitu, Kak, ya? Nah, kesimpulannya dari pembicaraan yang kita baru saja kita bicarakan adalah jadi dengan adanya pengetahuan semacam ini ya yang sudah diutarakan oleh Kak Surya, jadi jangan masyarakat atau orang tua ya khususnya menyalahkan guru ya, tentang apa yang 100% menyalahkan tindakan apapun atau hukum yang diberikan. Jangan menyalahkan semata-mata itu adalah kesalahan seorang guru, tetapi perlu koreksi lagi bagaimana dengan siswanya yang atau anak-anak bahkan sekalian. Terus Oke, Kak Rian, mungkin ada kata-kata atau motivasi sebagai sebelum motivasi, close statement sebelum ya. motivasi sih sebenarnya ya. Kita belum tahu nih kira-kira perkembangan apakah pantas gitu ya, apakah pantas sih misalkan ada sanksi, kan ada undang-undang untuk para pengajar ya atau yang ya, betul itu, Kak, betul sekali. Apakah ada sanksinya gitu, dan kalaupun ada sanksi apakah itu pantas gitu ya seorang guru mendapatkan sanksi gitu ya dari, betul, Kak, dari tindakan yang dilakukannya betul ya, karena mungkin alasannya itu adalah sebagai hukuman atau hukuman kedisiplinan ya. Betul sekali, hukuman kedisiplinan bagi aparatur sipil negara. Nah, jadi begini, Kak Rian ya. Terus terang saya sebagai seorang guru pun saya harus hati-hati. Saya harus memiliki namanya pengendalian diri, self control. Jangan sampai kita sebagai aparatur sipil negara diberikan sanksi hukuman, karena dalam tanda kutip bahwasanya jikalau nama kita sudah jelek dan sudah terkenal dengan contohnya Pak Tama adalah seorang guru yang galak, kemudian suka nampar, kemudian suka mukul, suka ngasih tugas yang banyak. Nah, hal seperti itu harus dirubah untuk para wali murid, orang tua di rumah, bahwasannya seorang guru itu memiliki batasan kode etiknya masing-masing, dan seorang wali murid harus bisa menerima atau memberikan persepsi yang bagus juga. Bagi seorang guru atau aparatur sipil negara itu ada sanksi, hukuman terberatnya, Kak Aryan. Yang pasti hukumannya kalau yang pertama itu diturunkan dari jabatannya sebagai seorang guru. Misalkan dia kepala sekolah, dia harus diturunkan menjadi seorang guru. Yang pasti kalau kekerasannya melampaui batas dan ada bukti fisik sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak murid di sekolah, itu pastinya akan diberikan sanksi hukuman. Yang pasti dia akan diturunkan jabatannya, kalau tidak dia harus dipecat dan menerima hukumannya dari dinas pendidikan sampai ke provinsi. Seperti itu, kita harus sebagai seorang guru ya harus benar-benar ekstra sabar ya Bapak Ibu sekalian gitu kan. Takutnya nanti masyarakat itu akan berpikir bagaimana seorang guru ini bagaimana cara
mereka mendidik gitu ya, sehingga kemungkinan akan timbul sebuah stigma negatif dengan kompetensi seorang guru Ya, itu gitu, selama betul. selama menjalani pendidikan sebagai seorang guru. Benar Ya, Mas? betul sekali ya. Ya. Stigma dan paradigma itu benar-benar harus kita rubah sobat-sobat yang ada di rumah. Bahwasanya seorang guru pun tidak mungkin melakukan kekerasan tanpa alasan. Tidak ada api, tidak ada asap. Nah, artinya tidak ada semut. Kalau ada semut pasti ada guru. Begitu keadaannya. Karena suatu hal itu jikalau kesalahan yang sudah fatal harus diberikan hukuman sanksi. Namun jikalau belum berat dan belum terdapat bukti fisik yang nyata, itu Masih ringan masih ringan dan mungkin kita kembalikan lagi dengan perdamaian antara pihak keluarga, begitu Karen. Oke Kak Aryan, ngomong-ngomong luar biasa sekali untuk hari ini Kak Aryan ya, karena kita berada di tengah-tengah hiruk Terasa pikuk, sekali ya. ya hiruk pikuk, anginnya semilir. semilir karena kita berada di tengah-tengah keramaian anak di kolam renang, supaya sobat-sobat yang ada di rumah bisa mengikuti atau merasakan atmosfernya kayak feel-nya, biar kena juga bahwasanya kita berbicara yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ada di ranah lingkungan kita kayak. Nah mungkin ada close statement Kak Aryan untuk seorang guru dan seorang murid bagaimana? Iya, close-nya ya. Baik, ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya di sini. Jadi dari pembicaraan kita pada hari ini, semoga setelah ada solusi atau selain solusi penanggulangannya Ya. jadi akan mencegah adanya opini-opini negatif gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya kita menjadi masyarakat yang berpikir positif lah untuk segala sesuatu yang kita lihat ya, karena zaman sekarang Ya, itu jangan jangan sampai ya, karena tayangan yang kita lihat di sosmed sekarang itu luar biasa ya, Iya. seperti momok sendiri gitu. Iya. Kalau kita tidak bisa memfilterisasi Betul sekali, diri kita, harus bisa memfilterisasi, kita akan- jangan diterima mentah-mentah. kita akan Ya. menjadi orang yang ya kita boleh berpikir kritis ya, tentu boleh. Betul. Tapi kita harus kembali lagi, apapun yang terjadi kita harus mengambil sisi positifnya ya. Betul. Kalau kita mengambil dari segi negatifnya, semua pasti akan buruk. Betul Di sekali. mata siapapun pasti akan buruk ya, benar sekali. Jadi perlu diadakan kerjasama di antara seorang guru, kemudian wali murid, Iya. dan siswanya sendiri. Betul sekali. Dan perangkat yang ada di sekolah, Iya. seperti kepala sekolah, siapapun. Ya, betul sekali. Jadi di sini semuanya akan terjalin dengan damai Ya, dan nyaman pastinya ya. Betul. Dan anak-anak sekalian bisa tetap menuntut pendidikan sampai ke jenjang yang diinginkan. Betul sekali. Oke, itu tadi dari Kak Aryan, bahwasanya seorang guru dan seorang murid dan wali murid harus punya kerjasama yang baik di sekolah, jangan sampai ada kesalahpahaman. Kemudian kalau dari saya sebagai seorang guru, pastinya untuk para guru dan siapapun tenaga pendidik yang ada di sekolah, tidak ada banyak pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pasti harus tetap hati-hati, jaga diri, self control pastinya Kak. Harus banyak sadar diri, harus tahu posisi kita Menempatkan di sekolah. posisinya, ya. Iya, harus bisa menempatkan posisi kita di sekolah. Jangan sampai kita menjelekkan nama kita sendiri, dan jangan sampai kita menjelekkan sekolah atau pekerjaan yang Ya, kita tempati. profesi yang Ya, banyak karena ini ya, profesi seorang guru ya. Iya, profesi seorang guru itu benar-benar Sangat memang mulia ya, harus mulia. sabar. Karena selain mulia harus sabar dan harus ekstra hati-hati. Kemudian untuk pesan untuk wali murid, orang tua yang ada di rumah, jaga diri dan jaga anak-anak Bapak Ibu semuanya. Tolong bina lebih baik lagi, lebih banyak. Tidak hanya dibina secara mental, tapi juga secara fisik, secara hati dan pikiran. Karena secara psikologi anak akan bisa lebih luar biasa, lebih akan baik lagi mental dan fisiknya jikalau ada perhatian dari bapak dan ibu semuanya. Karena sebuah perhatian kepada anak-anaknya itu akan membuahkan hasil, akan membentuk karakter yang berbeda, dalam arti berbeda dalam tanda kutip, bukan jelek. Jadi seorang murid itu juga jikalau sudah diberikan perhatian, ditanya seperti ini Kak Aryan, mana PR-nya? Tadi sudah belajar apa? Kemudian
tadi gurunya siapa yang ngajarin kan, karena hal seperti itu sepele kan, tapi akan memberikan dampak yang luar biasa. Hati dan pikirannya, misalkan dia melakukan kesalahan, tolong bapak ibu di rumah tidak usah dibentak-bentak, tidak usah dimarah-marah, cukup bapak atau ibu berbicara berdua, face to face, empat mata. Jikalau dia melakukan kesalahan, tolong dibina, dibimbing, dibicarakan baik-baik apa yang sudah dilakukan. Kalau sudah baik dipertahankan, jikalau masih buruk atau kurang, tolong dibina, ditingkatkan lagi agar menjadi murid yang baik-baik saja, karena kita mintanya yang baik-baik semuanya Kak ya. Oke, itu saja dari kami sobat pagi semuanya, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi tenaga pendidik, seorang guru, bahkan diri kita yang mungkin akan mempunyai anak atau yang sudah punya anak yang sedang bersekolah. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat bekal kita semua di ranah pendidikan, karena semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Nobody is perfect. Semua manusia pasti punya kesalahan. Semua manusia adalah tempatnya salah, karena manusia adalah tanah yang diberi nyawa. Pastinya selalu melakukan kesalahan karyanya. Oke, itu saja dari kami karyanya. Mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.